Amerika Serikat saat ini menjadi sorotan masyarakat dunia terkait dengan potensi gagal bayar utang negara adidaya tersebut. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap perekonomian global termasuk kinerja ekspor dan perdagangan Indonesia. Negeri adidaya Amerika Serikat kali ini tengah menjadi perhatian masyarakat dunia terkait dengan potensi gagal bayar utang negara yang dipimpin oleh Joe Biden tersebut. Sorotan terhadap potensi tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen memperingatkan kegagalan Kongres untuk menaikkan plafon utang pemerintah bisa berdampak terhadap gagal bayar utang Amerika. Tercatat jumlah utang Amerika Serikat mencapai 31 triliun dolar Amerika pada bulan Oktober 2022. Sedangkan per 31 Maret 2023, jumlah utang tersebut bertambah menjadi 31,45 triliun dolar Amerika. Janet Yellen juga menyebutkan kondisi gagal bayar utang Amerika akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan dan meningkatkan tagihan rumah tangga untuk KPR, kredit mobil, dan kartu kredit. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab Kongres untuk meningkatkan atau menangguhkan batas pinjaman sebesar 31,4 triliun dolar Amerika. Sementara itu, Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy menyetujui usulan kenaikan pagu utang pemerintah Amerika Serikat namun memberikan syarat pemangkasan anggaran federal. Pemungutan suara mengenai usulan DPR ini cukup berliku dan memakan waktu berhari-hari sehingga memberikan tekanan bagi Presiden Joe Biden untuk membuka pembicaraan dengan Partai Republik mengenai batas utang dan potensi gagal bayar pada musim panas ini. Di sisi lain, Joe Biden tetap mengisyaratkan bahwa dirinya tidak mau menyerah pada tuntutan kenaikan pagu tanpa syarat apapun seperti yang diajukan. Lantas sejauh mana dampak kegagalan bayar utang pemerintah Amerika Serikat terhadap keuangan dan global dan Indonesia? Simak ulasan selengkapnya sesaat lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia. Bagaimana dengan posisi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat? Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat posisi dari Amerika Serikat menempati posisi kedua dari pasar ekspor non-migas Indonesia ya. Per Maret 2023 tercatat sekitar 1,97 miliar dolar Amerika. Pertama menempati ada China 5,67 miliar dolar Amerika. Berikutnya kita lihat untuk pangsa pasar impor, kali ini produk yang didatangkan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Ya, pertama masih China untuk pangsa pasar impor kita senilai 5,68 miliar dolar Amerika, menyusul Jepang, Thailand, kemudian Korea Selatan dan Amerika Serikat. Untuk pangsa pasar impor non-migas Indonesia menempati di posisi kelima sekitar 0,78 miliar dolar Amerika. Itu dia kinerja dari ekspor impor non-migas Indonesia, termasuk salah satunya adalah di Amerika Serikat. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini dampak potensi gagal bayar utang Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Ya, selamat pagi Pak Eko. Ya, selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak Eko. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini menarik kalau kita cermati belakangan ini ya. Potensi dari gagal bayar utang negara adidaya sekelas Amerika Serikat ini akhirnya menjadi perbincangan publik begitu, bahkan masyarakat internasional. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisinya saat ini? Iya, ya ini berawal dari memang terlewatinya ya threshold batas utang begitu, di mana angka utangnya sudah 31,45 triliun US ya, dan di batasannya itu 31,4 ya. Jadi memang sudah terlewati sehingga menjadi isu ini ya yang cukup ini juga ya, cukup dilihat oleh publik ya di berbagai macam negara begitu ya, termasuk juga di Indonesia. Ini tentu juga menjadi concern begitu karena kalau kemudian tidak terjadi kesepakatan, maka ini akan seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangannya Amerika Serikat ya, ini akan berdampak serius kepada aktivitas ekonomi Amerika Serikat sendiri begitu, dan ya ujungnya bisa resesi. Dan kemudian tentu saja karena tadi juga disampaikan ya di paparan itu bahwa
Amerika ini adalah mitra dagang salah satu yang terbesar ya bagi Indonesia ya. Dia nomor Yes. 2 gitu untuk non migas begitu Mas Pras. Jadi kalau Hmm. Amerika turun ekonominya maka tentu akan berimbas kepada ekonomi Indonesia ya. Sebetulnya interrelasinya itu ada di situ ya. Jadi kenapa kemudian ini menjadi concern begitu dan sepertinya belum ada deal ya dari ini ya pemerintah sana begitu dengan DPR-nya apa yang harus dilakukan gitu. Yang satu minta untuk plafonnya dinaikkan begitu, Iya, batasannya dinaikkan tanpa mengurangi berbagai macam penyesuaian ya atau pengetatan anggaran, tapi yang satunya oke, mungkin bisa dinaikkan, tapi kemudian minta ya cukup besar sekali ya pemotongan anggaran untuk efisiensi begitu. betul. Nah, dia. Kalau kita lihat faktor-faktor pemicunya sehingga terjadinya potensi gagal bayar ini kan tidak dalam waktu yang sebentar begitu. Pasti sudah ada beberapa tanda-tanda ataupun kejadian sebelumnya ini, Pak Eko. Iya, sebetulnya sudah beberapa kali ya. Sebenarnya cukup banyak juga, cukup sering bahwa eh, antara fenomena terkait dengan batas utang Amerika Serikat ini begitu, yang kemudian memicu resiko gagal bayar ya. Walaupun dalam prakteknya belum pernah ya Amerika sampai gagal bayar begitu karena Oke. walaupun mungkin terjadi berbagai macam pro dan kontra, toh di ujung akhirnya biasanya secara politik Hmm. ya kenaikan plafon itu disepakati begitu ya, batasannya dinaikkan. Seperti yang Oke. terjadi kemarin juga demikian ya karena ada COVID. Ini salah satunya kalau dilihat dari penyebabnya kenapa utangnya terus membengkak ya Hmm. memang penanganan COVID itu membutuhkan biaya yang banyak ya. Salah satunya mungkin di Amerika juga besar sekali. Oke. Yaitu kemudian melonjakkan utang dan sebetulnya juga sudah ada plafon yang naik begitu 2021 begitu. Tetapi Hmm. ternyata terlewati juga begitu ya di 2023 ini begitu. Oke, dari sisi komposisi kemudian profil utang dari negeri Paman Sam sendiri menurut pengamatan Indef apakah cukup sehatkah atau bagaimana? eh Jadi untuk melihat kesehatan suatu negara ya terhadap utangnya memang harus melihat size ekonominya biasanya Hmm. begitu. Ini negara maju tentu berbeda ya dengan negara berkembang. Secara PDB dia sudah di atas 100%, Oke. kurang lebih 121 ya. Jadi sudah tinggi begitu. Tetapi kita juga tahu ekonomi Amerika itu juga besar ya. Iya. Saya rasa juga salah satu yang terbesar di dunia Hmm. begitu sehingga secara umum sih masih mengimbangi begitu ya Hmm. atas utangnya ini. Tapi tentu saja karena ini sudah melampaui dari threshold yang ditetapkan oleh pemerintah mereka ya, sehingga ya yang harus dilakukan adalah upaya begitu antara untuk menurunkan atau ya menaikkan gitu. Kalau menaikkan kembali tentu saja secara politik itu mungkin, tapi mungkin juga akan menimbulkan ya persepsi di dalam Oke. konteks globalnya, artinya Hmm. terhadap surat utang Amerika sendiri gitu, karena Baik. ya kita tahu bahwa ratingnya juga kemudian turun juga begitu. Itu dia. Sejauh mana nanti dampaknya terhadap ekonomi global dan tentunya Indonesia kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Eko dan pemirsa. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kita akan lihat bagaimana dengan kinerja dari neraca perdagangan Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda per Maret 2023. Tercatat sekitar 2,921 miliar dolar Amerika dari neraca perdagangan Indonesia dan ini mengalami surplus dalam berbulan-bulan begitu ya kinerja dari neraca dagang kita. Kalau kita bandingkan secara tahunan ini memang juga mengalami pelemahan. Di Maret 2022 tercatat 4,54 miliar dolar Amerika. Sementara dibandingkan dengan Februari kemarin 2023 tercatat 5,46 miliar dolar Amerika. Berarti memang ada sedikit pelemahan dari sisi neraca perdagangan Indonesia. Baik, berikutnya 3 negara penyumbang surplus perdagangan Indonesia. Ini negara mana saja dan yang pertama adalah Amerika Serikat pemirsa. 1,09 miliar dolar Amerika. Ini dia dari kinerja perdagangan kita. Kemudian menyusul India 1,07 miliar dolar dan Filipina 806 juta dolar Amerika Serikat. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Ya Pak Eko, kalau melihat data tadi yang sudah disampaikan, meskipun surplus neraca perdagangan kita ini berjilid-jilid, kemudian Anda melihat sebenarnya faktor yang
terjadi pelemahan begitu baik secara bulanan maupun tahunan, apakah akan berlanjut dan bagaimana dengan kondisi Amerika Serikat yang tadi sedang mengalami tekanan terkait dengan potensi dari gagal bayar utang yang mereka miliki. Sejauh mana dampaknya terhadap Indonesia? Iya, kalau kita kaitkan dengan ekonomi Amerika ya, Hmm, ekonomi Amerika salah satu pilar utama dari surplus neraca dagang kita begitu. Jadi kalau sampai terjadi misalkan terjadi katakanlah entah itu opsinya adalah gagal bayar ataupun government shutdown ya, oke, karena harus meminimalkan atau mengurangi belanja-belanja yang kira-kira tidak sangat urgent begitu. Nah, ini tentu akan berdampak kepada ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Ya, di ujungnya nanti secara tidak langsung tentu akan juga menghantam kepada neraca dagang kita ya, ekspor kita bisa saja itu turun begitu karena situasi yang terjadi di Amerika begitu. Dan ini tanda-tandanya sudah kelihatan sebetulnya Mas Pras ya. Kalau oke, kita lihat katakanlah 9 bulan terakhir ya dari 3 triwulan 3 kuartal berturut-turut ini pertumbuhan ekonomi Amerika secara year on year turun begitu. Tadinya bisa di atas 3, terus kemudian terakhir kemarin triwulan 4 2,6, sekarang di hmm, triwulan pertama 2023 hanya tumbuh 1,1. Itu iya, menandakan adanya perlambatan begitu dan kemudian juga terefleksikan sebetulnya ya dari neraca dagang yang disampaikan tadi sedikit demi sedikit terkikis gitu surplusnya. Nah, ini kalau sampai ada resiko ya gagal bayar tentu lebih luas lagi dampaknya. Tapi kalaupun misalkan tidak terjadi kesepakatan di sana ya antara DPR-nya dengan pemerintah dan kemudian berujung pada government shutdown, tentu itu akan mengurangi aktivitas ekonomi Amerika Serikat dan kalau jatuh ke jurang resesi ya oke. pasti ada tuh dampaknya kepada neraca perdagangan di Indonesia ya, terutama surplus kita begitu. Baik, lantas antisipasi apa yang ataupun mitigasi yang perlu disiapkan? Apakah harus sejak dini juga kita lakukan persiapan mengingat ini juga pernah terjadi sebelumnya government shutdown begitu di Amerika Serikat, tapi apakah tahun ini akan lebih besar tekanannya, Pak Eko? Oke, ya kalau konteksnya Amerika mungkin kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau Hmm, soal Amerikanya begitu ya. Apakah gagal bayar atau pilihannya apa hmm, begitu itu tergantung dari politik mereka begitu. yes, Tetapi yang bisa kita lakukan hmm, ya, ini kan di luar Amerika kita juga punya pasar atau katakanlah hubungan dagang yang besar juga dengan hmm, China. Tadi juga ada India ya iya, dan beberapa negara lain termasuk juga di ASEAN. hmm, Nah, ini yang harus lebih kita optimalkan begitu karena oke, sepertinya tahun ini kita tidak bisa berharap terlalu banyak dengan ekonomi Amerika Serikat juga begitu ya. Selain hmm, trennya ekonominya turun, bahkan oke, menuju situasi resesi. Terus kemudian ya kemarin juga ada gejolak keuangannya ya di sana. Sepertinya akan dinamika ini akan berlangsung ya selama 2023 dan ya hmm. pilihannya adalah tadi ya mengoptimalkan mitra-mitra dagang yang lain ya selain Amerika Serikat begitu. Oke, tapi menyikapi kalau misalnya kita melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor lah, selain Amerika Serikat, kemudian Eropa yang juga sedang tertekan karena dampak perang yang berkepanjangan. Anda melihat potensi wilayah mana saja, regional mana saja yang mungkin masih bisa menopang kinerja ekspor kita? Terutama di Asia ya. Hmm, Sebetulnya Asia ini kalau di 2023 dan 2024 nanti itu diperkirakan memang akan lebih ya quote and quote bersinar begitu Mas Pras ya oke. dibandingkan benua-benua lain gitu Hmm, karena pertumbuhannya masih positif begitu ya. Terus juga kalau di ASEAN sendiri juga mungkin bisa tumbuh di atas 5% ya. Sehingga momentum ya kita sebagai keketuaan ASEAN ini harus benar-benar dioptimalkan juga begitu untuk oke. memperkuat ya Hmm, kerjasama kita dengan mitra-mitra dagang di ASEAN ini dan yang kedua tentu saja China ya China mempercepat pembukaan ekonominya ini akan potensial begitu untuk meningkatkan permintaan mereka ya tapi tentu saja kita juga jangan hanya kemudian ekspor barang mentah kalau ke China begitu. oke. Nah, berarti dengan hilirisasi yang belakangan ini juga fokus begitu dari pemerintah sudah on the track begitu dalam artian bisa mengangkat perekonomian nasional terlebih dahulu dengan adanya hilirisasi kemudian baru diekspor. Baik kok. Iya, saya rasa ya hilirisasi ini harus konsisten ya dan Hmm, harus ini juga gitu terus oke. dilakukan. Kenapa? Karena memang terbukti begitu Hmm, nilai tambahnya lebih besar, tinggal kemudian bagaimana kemudian
ya kita menciptakan ekosistemnya juga begitu ya di dalam negeri ya. Jadi tidak hanya Oke. satu dua produk, tapi Hmm. juga bagaimana kemudian investornya bisa masuk, mereka nyaman di kita, dan ya win-win gitu ya antara investor yang masuk, baik domestik maupun asing, dan juga kemudian hasil ya tentu saja, karena kita berharap dari hilirisasi itu ekspor kita harganya lebih kompetitif dan lebih ini Oke. ya, lebih besar gitu nilai ekspornya begitu. Baik, lantas bagaimana dengan pasar surat utang kita begitu dengan tadi potensi gagal bayar utang Amerika Serikat sendiri? Apakah juga akan menggerus mungkin dari yield ataupun imbal hasil di dalam negeri? Tahan dulu jawabannya Mas Eko, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef terkait dengan potensi gagal bayar utang Amerika Serikat. Ya, Pak Eko, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana terkait dengan pasar surat utang di Indonesia begitu? Apakah ini juga akan terkena imbasnya kah atau kita akan lebih solid? Iya, kalau sampai misalkan skenario adalah gagal bayar Hmm, begitu, walaupun dugaan saya mungkin peluang ini masih kecil ya, karena bagaimanapun Amerika itu ketika banyak tekanan ya dia bersatu kira-kira gitu ya. Jadi mungkin oke. akan lebih memilih untuk kompromi, ya sudah batas utangnya dinaikkan dan kemudian tidak terjadi gagal bayar ya. Dan itu belum pernah terjadi dalam sejarahnya Amerika sampai gagal bayar. Tapi let's say itu terjadi misalkan begitu. Maka berarti ratingnya akan semakin turun, utang Amerika ya, surat utang Amerika ini, dan peminatnya semakin sedikit kan. Dari Ya, situ ya mereka akan mencari begitu ya negara yang bisa menawarkan return dengan lebih baik dengan katakanlah rating juga baik gitu, dan hmm, ya harapannya itu kemudian pasar kita ya dengan kita itu obligasi kita untuk tenor 10 tahun itu sekitar 6,5% bunganya, yieldnya begitu, sehingga harapannya itu bisa masuk juga ke negara berkembang termasuk Indonesia, harapannya begitu, walaupun sepertinya sih secara politik kemungkinan tidak akan sampai gagal bayar ya. Eh, oke. Terus di kita sendiri dari sisi komposisi sebetulnya pemerintah tidak megang obligasi Amerika ya setahu Hmm, saya gitu. Jadi dari situ sebetulnya kalau misalkan terjadi gagal bayar ya dampak secara langsung kepada eh, APBN kita katakanlah begitu ya, itu oke. tidak terlalu besar begitu, tetapi mungkin situasi di sektor keuangannya yang akan gonjang-ganjing ya, biasanya itu akan mempengaruhi terhadap kurs begitu, terus kemudian ya sampai kepada kalau berkelanjutan bisa sampai ke sektor real begitu. Tapi biasanya Hmm. dinamikanya di sektor keuangan dulu begitu. Oke, nah bicara mengenai penggunaan dolar Amerika, belakangan ini kan juga gencar sekali Bank Indonesia kita bekerja sama dengan bank sentral lainnya untuk menggunakan local currency settlement ataupun juga transaction. Anda melihat ini menjadi satu langkah yang tepat. Jadi sudah sebenarnya kita lakukan langkah awal yang sudah bisa mengantisipasi kondisi ya seperti ini begitu adanya potensi gagal bayar di negara seperti Amerika Serikat misalnya. Iya, saya rasa ini satu langkah yang positif Hmm, begitu Mas Pras, karena dengan mendiversifikasi ya kebutuhan falas kita ya tidak hanya pada dolar begitu, dolar Amerika Serikat, itu akan mengurangi resiko-resiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah begitu. oke. eh, Pada titik itu bagus begitu ya untuk Hmm, stabilitas nilai tukar rupiah, dan momentumnya saya rasa memang tepat untuk saat ini karena kita tidak melakukan sendirian, ada China, India, dan iya. beberapa negara lain ya termasuk di ASEAN yang secara bersama-sama. Jadi kalau hanya satu dua negara biasanya itu langsung agak ini ya, agak Hmm, di istilahnya Amerika juga tidak tinggal diam gitu. Tapi kalau cukup banyak ya beberapa negara atau asosiasi ini ya, beberapa negara besar juga melakukan itu. Nah, itu kemungkinan sih agak sulit ya untuk memberikan oke. katakanlah sanksi ke satu dua negara begitu, sehingga ini ya momentumnya begitu. Cuma catatannya adalah bagaimanapun eksekutor dari kebijakan LCS gitu ya, dedolarisasi itu adalah para pengusahanya sendiri ya, para eksportir, importir itu ya, Hmm, para pedagang, sehingga pada akhirnya pemerintah harus bisa kemudian bagaimana membuat kebijakan ini berjalan begitu. Artinya hmm. ya harus melibatkan begitu ya. Kalau misalkan melakukan transaksi perdagangan, ya pastikan pengusahanya confident begitu ya untuk tidak menggunakan atau menyepakati ya kontraknya itu harus dengan dolar bayarnya misalnya begitu, harus dengan Oke. mata uang yang lain juga begitu. Kalau itu terjadi sih support dari swasta ini akan sangat bagus begitu ya untuk
memastikan Iya. strategi pemerintah atau Bank Indonesia ini bisa optimal. Dan dari sisi infrastruktur baik mungkin sistemnya ataupun bagaimana upaya-upaya payung hukum yang diberikan oleh pemerintah khususnya Bank Sentral sudah sesuai harapan tidak sih, dalam artian ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia pada saat melakukan transaksi dengan entah itu buyer ataupun kita mendatangkan barang dari luar negeri. Saya rasa sudah ini ya, sudah piranti kebijakan atau regulasinya sudah terakomodasi begitu. Karena Oke. kita melihat di Indonesia sudah ada aturan itu, terus kemudian negara-negara lain juga ini akan dipastikan begitu melalui forum ASEAN ini, Oke. harapannya bisa dipercepat. Dan ya kalau kita lihat negara-negara lain sebetulnya dalam konteks transaksi juga eh, sama seperti kita ya, semakin terdigitalize, terus baik yang transaksi kecil-kecil juga banyak yang menggunakan ya non tunai juga begitu ya. Ya. Perkembangannya hampir sama di beberapa negara di ASEAN, sehingga harapannya ya kita bisa nanti suatu saat memang tidak sangat tergantung pada dolar. Nah, yang harus dilakukan saya rasa sih memperbanyak ya kerjasama-kerjasama semacam ini dengan negara-negara lain, karena setahu saya ini levelnya masih banyak di Asia ya, ada beberapa dengan Australia, tapi perlu lebih banyak karena mitra dagang Indonesia juga luas begitu. Oke, dan terakhir bagaimana optimisme Anda terkait dengan geliat aktivitas ekonomi di Indonesia begitu dengan tadi adanya tren pertumbuhan ekonomi kita yang sudah mulai tertahan begitu karena ada beberapa poin, salah satunya tadi Amerika yang sedang juga mengalami tekanan dan berdampak terhadap Indonesia. Bagaimana Anda melihatnya sampai dengan tahun 2023 berakhir? Kalau sampai akhir 2023 ya, Indef masih melihat bahwa tantangan ekonominya cukup besar, sehingga kami belum merevisi ya proyeksi kami di Oke, 2023 ini ya tetap di angka 4,8%. baik, Walaupun kemarin ada berita bagus ya dari IMF menaikkan ya, proyeksi Indonesia di 5%, tapi kami masih melihat tantangannya cukup besar. Katakanlah misalkan Amerika Serikat ini mengalami resesi, nah ini kan mitra dagang utama kita juga gitu ya, terlepas dari apakah gagal bayar atau tidak gagal bayar, yes, kelihatannya potensi resesinya besar gitu. Nah, di situ oke. pasti akan menggerus juga sisi pertumbuhan ekonomi di ekspor kita begitu ya. Di luar itu juga tantangan terhadap nilai tukar walaupun saat ini sedang stabil, tapi memang biasanya tekanan itu tidak di awal tahun, tapi Hmm, biasanya di triwulan 3 dan 4. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sehingga ya oke, target pemerintah 5,3% bisa tercapai. Cuma ya kalau iya. dari hitung-hitungan kami sih 4,8 lebih realistis begitu. Baik, itu dia proyeksi sekitar 4,8% di sepanjang tahun 2023 dari Indef untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik Pak Eko, terima kasih banyak atas waktu yang juga sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Eko. Ya, sama-sama Ya. Mas Bas. Ya.